Episode 64. Kau berani melawanku. Oleh karena itu, ketika Fei Hung mengamati tindakan Qin Hong, dia segera terbang dan memeluk pinggang Xin Wanying yang lembut dan halus, dan berhasil memindahkannya dari tempatnya, mencegah tangan jahat Qin Hong menjangkaunya. Fei Hung kemudian mengirim satu serangan telapak tangannya ke dada Qin Hong, memaksanya untuk mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah dengan cepat. Fei Hung saat ini memeluk pinggang halus Xin Wanying sambil dengan acuh tak acuh menatap kedua pengawal Qin Hong yang bergerak cepat dan berdiri di depannya. Menatapnya dengan tatapan membunuh. Xin Wanying terkejut melihat betapa cepatnya hal-hal yang baru saja terjadi berkembang seperti ini. Ketika Qin Hong ingin menangkapnya, dia telah mencoba mengelak, tetapi perbedaan kekuatan antara dirinya dan Qin Hong sangat besar, jadi dia tidak bisa mencegah Qin Hong untuk menyentuhnya. Ketika dia berpikir tidak ada cara lain yang dia lakukan, Xin Wanying merasakan sebuah tangan menyentuh pinggangnya dengan lembut, sementara lengan yang kuat memeluknya dan memindahkannya dari tempatnya dengan kecepatan luar biasa, tanpa membuatnya tidak nyaman, seolah-olah dia hanyalah daun yang terbang di udara di bawah angin. Xin Wanying mendongak dan menyadari bahwa itu adalah master alkemis muda yang telah memeluknya dan memindahkannya dari tempatnya, sehingga Qin Hong tidak bisa melakukan apapun padanya. Sedikit roda merah muncul di pipi gioknya yang putih dan halus tanpa dia sadari. Xin Wanying tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasa jijik ketika Fei Hung menyentuh dan memeluk pinggangnya yang ramping. Sebaliknya, dia merasakan sensasi hangat yang nyaman dari tubuhnya, seolah-olah semua kesedihan dan kekhawatirannya menghilang tanpa jejak. Fei Hung tidak tahu apa yang dirasakan Xin Wanying terhadapnya saat ini. Perhatiannya tertuju pada kedua pria di depannya. Fei Hung melepaskan pinggang ramping Xin Wanying dan menariknya dengan lembut ke belakangnya, ingin melindunginya jika terjadi sesuatu. Xin Wanying merasakan sedikit rasa kehilangan saat dia merasakan lengan Fei Hung terlepas. Tapi dia langsung tercengang ketika melihat punggung Fei Hung dari belakang. Dia merasa pemuda ini seperti gunung yang akan melindunginya dari bencana apapun yang akan terjadi. Jadi dia tidak bisa tidak merasakan rasa aman dan perasaan lega. Berani menyerang tuan muda kami. Salah satu penjaga Qin Hong berbicara dengan wajah muram kepada Fei Hung. Qin Hong sekarang menggeliat kesakitan di bawah tanah saat dia mencengkeram dadanya mencoba menghirup udara sebanyak yang dia bisa. Fei Hung menunjukkan senyum tipis ketika dia melihat Qin Hong. Meskipun dia telah menghajarnya dengan sedikit pukulan ringan, kekuatannya cukup untuk menghilangkan oksigen di paru-paru Qin Hong untuk sesaat. Tetapi, setelah beberapa detik pemuda itu akan kembali mengatasi sesak nafasnya. Tapi apakah tidak apa-apa kalau bocah yang kalian lindungi itu menyentuh Nona Xin? Fei Hung berbicara dengan nada mengejek. Pria itu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Fei Hung tidak takut untuk menghadapinya dengan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Fei Hung memandang pria itu dengan acuh tak acuh. Wajahnya tanpa ekspresi, tanpa emosi, seolah-olah dia tidak peduli siapa orang ini. Di matanya, orang bisa menemukan jejak penghinaan, serta ejekan dan tatapan dingin. Penjaga Qin Hong itu merasa kesal ketika melihat pria yang terlihat lebih muda darinya ini benar-benar berdebat, seolah-olah menganggapnya tidak ada apa-apanya. Xin Dian merasa bingung sejenak. Begitu juga dengan pria satu lainnya, tetapi Xin Dian masih memperhatikan keselamatan Xin Wanying. Dia terkejut dengan kecepatan reaksi dari pemuda yang baru saja mereka kenal ini. Jadi dia merasa lega ketika melihat Xin Wanying baik-baik saja. Sekarang dia khawatir tentang bagaimana Fei Hung akan menyelesaikan masalah dengan orang-orang Qin Hong. Xin Dian tidak bisa melawan kedua orang itu sendirian. Mereka berdua berada di ranah peringkat Raja Bintang 3. Dia hanya seorang pembudidaya ranah peringkat Raja Bintang 1. Sehingga perbedaan dalam kekuatan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Pengawal yang satunya lagi juga mengawasi situasi saat ini. Meskipun dia khawatir tentang Qin Hong, dia masih percaya bahwa rekannya akan dengan mudah menangani Fei Hung. Tepat ketika pria yang berada di depan Fei Hung akan melepaskan aura tingkat rajanya untuk mendekat Fei Hung, dia mendengar suara Qin Hong. Bunuh dia, Paman Khan.
Aku ingin dia mati karena mencoba merebut Wanyingku. Nama pria itu rupanya Qin Khan. Qin Khan sekarang tidak merasa ragu-ragu lagi. Jadi dia menggunakan kekuatan seni bela dirinya dan mengunci Fei Hung dan Xin Wanying dengan mengeluarkan auranya untuk menekan mereka. Xin Yan terkejut dan ingin bergerak cepat untuk melindungi Fei Hung dan Xin Wanying. Tetapi dia tidak bisa, karena pria satunya lagi terus menghalanginya, mencoba menguncinya dengan auranya juga. Ketika mereka ingin bergerak untuk membuat gerakan masing-masing dan akan segera bertarung, mereka mendengar suara rendah yang datang dari Fei Hung. Qin Khan yang berada di depan Fei Hung memperhatikan bahwa pemuda di depannya ini mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan dingin. Tepat ketika Qin Khan ingin bergerak untuk menyerang Fei Hung, dia mendengarnya berbicara dengan suara yang agak datar, terdengar acuh tak acuh. Kau hanyalah pembudidaya ranah tingkat Raja Bintang 3, dan kau berani melawanku. Suara arogan itu terdengar di telinga dua pengawal Qin Hong dan Xin Nian. Mereka menganggap pemuda ini terlalu sombong. Bahkan Xin Nian merasa bahwa kesombongan Fei Hung ini terlalu berlebihan. Apakah dia berpikir bahwa karena dia adalah seorang master alkemis besar, lawannya tidak akan berani melakukan apapun padanya? Dia masih sangat muda, jadi dia mungkin masih kurang pengalaman dalam hidup. Tidak aneh jika dia akhirnya menyinggung orang kuat dari salah satu klan besar, dan pasti akan menderita perlawanan yang mengerikan. Pada saat mereka memikirkan arogansi Fei Hung, dalam pikiran mereka masing-masing, tekanan aura yang paling mengerikan turun pada dua pria pengawal Qin Hong. Mengunci tubuh mereka sepenuhnya, tanpa membiarkan mereka berdua dapat bergerak sedikit pun. Bahkan udara di sekitar mereka menjadi sedikit dingin, seolah-olah mereka merasa bahwa setiap saat, energi pedang dapat memenggal kepala mereka secara instan, bahkan memotong langsung ke dalam jiwa mereka. Fei Hung telah melindungi Xin Wanying dari tekanan aura Qin Khan ketika dia mengeluarkan auranya juga ke arah lawannya. Jadi Xin Wanying sama sekali tidak merasakan apa-apa. Saat Qin Khan ingin bergerak menyerang Fei Hung merasa marah dan memutuskan untuk mengakhiri semua hal ini dengan cepat. Jadi dia melemparkan energi kecil dari lautan jiwanya ke arah dua orang pengawal Qin Hong, memberikan tekanan besar pada mereka yang membuat wajah mereka pucat dan kaki mereka gemetar. Keringat mengucur deras dari tubuh kedua pria itu karena ketakutan yang mereka alami saat ini. Kedua pria itu meringkuk ketakutan dan bertanya-tanya dalam hati, siapa pemuda ini yang bisa membuat mereka merasakan teror hanya dengan auranya sendiri? Kekuatan ini jelas lebih kuat dari mereka. Lebih kuat dari tingkat raja. Mungkinkah dia berada di tingkat kaisar? Bahkan Xin Dian tidak terkecuali. Meskipun dia tidak ditekan oleh aura Fei Hung, dia masih bisa merasakan kekuatan itu dengan jelas. Karena dia berada di dekat salah satu dari dua pria yang ditekan oleh aura Fei Hung. Dia takut dengan tingkat tekanan aura ini, dan pemikirannya juga hampir sama dengan kedua pengawal Qin Hong. Fei Hung memandang kedua pria ini dengan ketidaksukaan. Tampaknya, di tempat manapun dia pernah pergi, akan selalu ada orang yang menyebalkan dan menjijikan. Setiap klan yang memiliki kekuasaan berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan melecehkan orang lain. Amankan. Tunggu apa lagi? Bunuh dia sekarang agar aku bisa membawa Wanying dari tempat ini. Suara Qin Hong memecahkan suasana di sekitarnya.